Pada hari ketiga Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2025-2026, Rabu 25 Juni 2025, aktivitas pendaftaran di SMK Negeri 3 Palangkaraya terlihat lebih sepi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Panitia SPMB kembali melaksanakan sesi wawancara sambil memberikan penjelasan mengenai jurusan yang dipilih kepada calon peserta didik. Ketua Panitia SPMB 2025 SMK Negeri 3 Palangkaraya, Nopri Setiawan, mengonfirmasi terjadi penurunan jumlah pendaftar pada hari ketiga ini. Dalam sesi wawancara ini, para calon peserta didik akan ditanya seputar pengetahuan mereka, daya tarik, serta alasan memilih jurusan tertentu. Dari hasil wawancara tersebut, panitia menemukan beberapa calon siswa yang keliru memahami jurusan atau kompetensi yang mereka pilih. SMK Negeri 3 Palangkaraya sendiri menyediakan 6 jurusan pilihan bagi calon peserta didik. Ke-6 jurusan tersebut meliputi tata boga atau kuliner, tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut, perhotelan, usaha layanan wisata, serta teknik komputer dan jaringan. Dinas Pendidikan telah menyediakan kuota peserta didik baru untuk SMK Negeri 3 Palangkaraya sebanyak 11 rombongan belajar atau rombel, yang mana setiap satu rombongan belajar terdiri dari 36 orang siswa. Oke, selamat siang Bapak Ibu, saya Nopri Setiawan SPD, selaku Ketua Panitia di SPMB di SMK Negeri 3 Palangkaraya di tahun 2025 pada saat sekarang ini, yang dimana pada saat ini adalah hari ketiga kita melaksanakan SPMB yang berlangsung lancar, tertib. Yang kita laksanakan ini untuk menjaring untuk peserta didik yang terbaik dari berbagai SMP yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Karena di sini kita menyediakan jalur akademik reguler, ada afirmasi dan jarak terdekat kurang lebih seperti itu. Di sini kita ada 6 kompetensi keahlian. Yang pertama itu adalah kuliner, yang kedua adalah desain busana, yang ketiga tata kecantikan kulit dan rambut, yang keempat perhotelan, kelima usaha layanan wisata, dan yang terakhir ada teknik komputer jaringan. Kalau kita lihat untuk progres di 3 hari perjalanan ini, ternyata di teknik komputer jaringan itu menempati urutan pertama untuk peminat yang luar biasa, yang kedua ada di perhotelan, yang ketiga ada di tata kecantikan kulit dan rambut, dilanjutkan dengan busana, kuliner, dan di usaha layanan wisata, kurang lebih seperti itu. Dan dicatat kemarin di hari kedua itu sudah hampir 500 yang sudah kita wawancarai, yang ditambah lagi hari ini karena rata-rata kita membagikan kupon itu kurang lebih 100. Tapi hari ini kita dari 100 itu juga mungkin sangat padat ya di hari pertama dan hari kedua itu sudah lumayan berkurang karena sudah melaksanakan. Mungkin kemarin juga ya di hari ketiga ini agak berkurang, mungkin sudah wawancara, jadi tinggal upload berkas dan kelengkapan lainnya. Dan besok itu adalah terakhir, mudah-mudahan nanti lancar, aman saja sih, dan bisa dipantau secara online karena kita semuanya teknis pendaftaran barang rumahnya di online. Kurang lebih seperti itu untuk bisa dilihat atau untuk pengumuman yang sebagian oleh warga di Provinsi Kalimantan Tengah yang mendaftar untuk peserta yang terbaik dari SMP kita. Kurang lebih seperti itu. Fungsinya wawancara ini untuk apa sih? Oh ya, wawancara ini sangat perlu. Nah, kebetulan kalau di SMK itu ada tes wawancara atau minat bakatnya. Wawancara ini adalah bagaimana dari peserta didik itu ditanya dari guru-guru kompetensi kalian di 6 jurusan di SMK 3 Palangkaraya ini tentang pengetahuannya, daya tariknya, kenapa dia mau di jurusan itu, pengen belajar seperti itu. Nah, ternyata kita lihat dari hasil wawancara yang ada, memang kompetensi ya atau minat bakat itu memang sesuai, ada ketersesuaian. Tapi juga ada beberapa juga yang kita temukan yang memang setelah kita wawancara mungkin salah pengertian ya. Misalnya dia masuk di jurusan ini ternyata dia mau seperti ini, kita arahkan dan
supaya nanti di dalam perjalanannya dia tidak salah jurusan. Kita didampingi juga dari guru bimbingan konseling juga untuk minat bakat. Dan rencananya mudah-mudahan di tahun depan kita juga ada kerjasama, mohon izin dari pihak terkait, dari psikolog ya, memang yang lebih paham tentang metode perkembangan anak ataupun minat bakat itu bisa membantu kita. Nah, contoh kemarin juga ya, dan hari ini ada yang mau masuk TKJ. Dia berpengertian bahwa di TKJ itu untuk administrasi ya, mungkin dari desa bisa bantu-bantu administrasi ada di pemerintah desa ya. Ternyata setelah kami jelaskan memang itu ke software dan hardware, artinya ke teknis. Tetapi karena dia mendengar seperti itu, dia mungkin tujuan dia mungkin tidak sesuai dengan yang ada di SMK 3, tetapi juga anak peserta didik tersebut, calon peserta, mempunyai bakat lain yang ke arah busana. Terus kita ya kompetensi lain betul, dan kita coba lagi wawancara di keduanya ke jurusan lain, ternyata memang lebih tepat dia ke situ, dan dia juga sebenarnya punya bakat juga di situ. Nah, ini adalah kegunaan ataupun evaluasi di dalam tahap wawancara minat bakat, kurang lebih seperti itu. Jadi biar anak ini tepat sasaran dengan kompetensi dan minat dia, bukan dari dorongan orang tua, tentunya seperti itu. Kalau dari Bistik sendiri menyediakan kuota untuk SMK 3 berapa? Untuk kuota yang di SMK 3 itu kebetulan ada 11 rombel. Satu rombel itu isinya 36, yang dimana mungkin bisa kita jabarkan. Di kuliner itu ada 2 rombel, di busana ada 2 rombel, kecantikan itu ada 1 rombel ya, mohon maaf, 36 siswa. Di perhotelan itu ada 1 rombel, terus di ULW itu ada 1 rombel, dan terakhir TKJ kebetulan ada 2 rombel. Yang memang sebelumnya ada 1 rombel tapi ditambah karena memang ada ruangan kita yang memang bisa digunakan untuk rombel, dan tenaga pendidiknya cukup serta fasilitas yang ada. Terima kasih untuk Dinas Pendidikan yang sudah baru saja juga memberikan Pak untuk digitalisasi kita untuk TV interaktifnya. Ini sangat membantu dalam media kita dan dalam teknik komputer jaringan juga tentunya untuk mensupport juga untuk pembelajaran yang lebih arah masa depan ya, digitalisasi, kurang lebih seperti itu, digitalisasi pendidikan.